Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Pamungkas dari kelompok 5. Saya Victorinus Aksai sebagai anggota. Saya Hafiz Akbar. Saya Marsal Irwanto. Dan kami akan mempresentasikan tentang artikel yaitu Common Resource Planning in Electronics Manufacturing Units for PCB Techniques and Testing Engineers for Electric Vehicles Manufacturing. Di sini latar belakang. Pada latar belakang ini, teknologi kendaraan listrik berkembang cepat sehingga dibutuhkan sistem produksi yang efisien dan SDM yang handal. Teknisi PCB bertanggung jawab pada perakitan elektronik dan insinyur pengujian memastikan kualitas dan keamanan komponen. Yang pertama, permintaan tinggi terhadap kendaraan listrik mendorong efisien kualitas produksi. Teknisi PCB dan insinyur pengujian berperan penting dalam proses ini dan perlu SDM yang terampil dan adaptif terhadap teknologi. Peran teknisi PCB. Teknisi PCB bekerja langsung dengan papan sirkuit. Mereka wajib meneliti dan memahami alat serta standar kualitas karena kesalahan bisa menyebabkan kegagalan produk. Adapun peran teknisi PCB itu ada 3. Yang pertama, merakit dan menyolder papan sirkuit. Yang kedua, membaca layout skematik dan standar industri IPC A610. Dan yang ketiga, menggunakan alat soldering yang rework, station, and inspection scope. Siapa nih? Peran insinyur pengujian. Kemudian ada peran insinyur pengujian. Insinyur pengujian bertugas memastikan produk memenuhi spesifikasi. Mereka butuh kemampuan analisis, pemrograman, alat uji, dan paham metode pengujian standar. Adapun insinyur pengujian dari ini, yang pertama ada mengembangkan prosedur uji produk, manual dan otomatis. Yang kedua, menganalisis hasil uji untuk validasi kualitas. Yang ketiga, menggunakan alat seperti osiloskop, multimeter, dan software pengujian. Kemudian ada strategi rekrutmen. Perusahaan tidak hanya melihat ijazah, tapi juga keterampilan praktik dan karakter kerja. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan menjadi efektif menjaring SDM siap pakai. Adapun yang pertama seperti kemitraan dengan sekolah vokasi atau politeknik. Yang kedua, seleksi berbasis kompetensi teknis dan soft skill. Dan yang ketiga, simulasi praktik seperti soldering, troubleshooting, dan pengujian. Baiklah, selanjutnya pelatihan dan pengembangan. Jadi tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri karyawan, sertifikasi juga jadi bukti formal kompetensi mereka. Dan ada juga 3 poin dari pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, pelatihan teknis berkelanjutan dan sertifikasi. Yang kedua, teknisi PCB, IPC A610, SMD, soldering, alat inspeksi. Dan yang ketiga, insinyur uji, lab view, Python, standar ISO atau IEC. Selanjutnya, penilaian kinerja dan retensi. Tujuannya untuk evaluasi kinerja mendorong produktivitas, retensi tenaga kerja penting agar perusahaan tidak selalu mulai dari awal dengan orang baru. Dan ada 3 poin di sini. Yang pertama, penilaian berbasis KPI, akurasi, kecepatan, dan kualitas. Kedua, insentif dan jenjang karir yang jelas. Dan ketiga,
retensi SDM mengurangi biaya rekrutmen ulang. Oke, berikutnya ada tantangan dan solusi. Dalam industri, seringkali menemukan lulusan yang belum siap kerja. Solusinya adalah pelatihan langsung yang di lapangan, mentoring, dan kerjasama dengan pendidikan vokasi. Berikut ada beberapa poin-poinnya, yaitu pertama ada tantangan. Pertama, kesenjangan pendidikan dan industri. Tantangan yang kedua ada turnover yang tinggi. Dan ada solusinya juga, yaitu yang pertama on the job training, OJT. Kedua, sistem mentor. Ketiga, kolaborasi industri pendidikan teaching factory. Berikutnya ada kesimpulan. Yang pertama ada perencanaan SDM penting untuk keberhasilan manufaktur kendaraan listrik. Kedua, teknisi PCB dan insinyur pengujian adalah kunci utama kualitas produk. Ketiga, strategi rekrutmen, pelatihan, dan retensi harus adaptif terhadap teknologi. Teknisi dan insinyur yang kompeten menjamin keberhasilan produksi. Manajemen SDM yang baik akan menjadi keunggulan kompetitif jangka panjang. Selesai. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mempresentasikan PPT tentang judul ini. Untuk pertanyaan nanti taruh di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Kami dari kelompok 5 sekian untuk presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.